Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait final project dengan deteksi dan klasifikasi jenis kendaraan truk dan pickup. Sebelum presentasi dimulai, kami akan sedikit memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fauzan Nur Hafid dan ada rekan saya Ahmad Fauzi Mariadi dan Muhammad Zaki Nugraha. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi terkait metode informasi dataset dan hasil evaluasi model selama hasil training model. Di sini kita akan membahas metode deteksi. Metode deteksi yang digunakan dalam proyek ini adalah menggunakan YOLO versi 26. Metode ini dipilih karena mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan objek secara cepat, akurat dalam satu proses pengolahan gambar, sehingga gambar efektif untuk aplikasi deteksi objek secara real time. Proses penelitian dimulai dari pengumpulan dan pelabelan dataset, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan model agar dapat mengenali karakteristik objek yang menjadi target deteksi. Setelah pelatihan selesai, model diuji menggunakan data pengujian untuk mengevaluasi performanya berdasarkan tingkat akurasi dan kemampuan deteksi objek. Dengan menggunakan YOLO versi 26, sistem diharapkan mampu memberikan hasil deteksi yang optimal, stabil, dan efisien dalam mendukung tujuan penelitian yang dilakukan pada final project hari ini. Nah, di sini ada informasi seputar dataset. Dari seluruh dataset yang telah kami kumpulkan, itu rata-rata berdasarkan dari internet ya, dengan persentase kurang lebih 90%, dan 10%-nya kami menggunakan ponsel kami sendiri untuk capture jenis kendaraan truk dan pickup. Dan di sini juga ada informasi total dataset mentah ya, yang belum diproses atau diaugmentasi apapun. Untuk dataset awalnya itu pada setiap kelas masing-masing ada 100 gambar dan total keseluruhannya ada 200 gambar. Nah, setelah kami pre-processing dan augmentasi data, pada tool RoboFlow akan otomatis menduplikasi data aslinya ya, sehingga total dari keseluruhan gambar yang telah kami peroleh itu menduplikat sehingga menjadi total 430 gambar sekian lah ya, 432. Nah, dari masing-masing gambar ya, dari jenis data trend itu menghasilkan total 378 gambar, kurang lebih persentasenya 70%-an lah ya. Dan validation ini 36 gambar, dan data set testing itu sebanyak 18 gambar, kurang lebih 10%. Nah, jadi semua gambar yang telah kami processing atau pre-processing atau augmentasi data di RoboFlow itu totalnya ada 432 gambar. Nah, di sini ada anotasi data ya. Untuk pelabelan data, kita menggunakan jenis Smart Select ya, dari tool RoboFlow yang sudah disediakan. Karena tool yang disediakan oleh RoboFlow ini menggunakan Smart Select lebih menghemat waktu untuk bounding box atau dibanding bounding box yang membutuhkan waktu untuk mempresisikan atau mempaskan posisi pada objek yang akan ditargetkan ya. Dan kami juga di sini sudah menganotasi data ya. Jadi dari masing-masing dataset telah kami bagi ya, mulai dari dataset training, validation, dan data testing gitu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap training, kami juga menerapkan pre-processing. Dan pre-processing yang kami terapkan hanya satu saja ya, yaitu adalah auto orient. Auto orient digunakan untuk menyesuaikan orientasi gambar secara otomatis agar seluruh dataset memiliki posisi yang konsisten sebelum dilakukan pelatihan model. Mungkin bagi teman-teman yang pernah melakukan capture menggunakan ponsel ya, di kamera sih kemungkinan besar akan posisinya itu vertikal ya. Namun ada suatu kejadian atau beberapa kasus ketika sudah masuk ke galeri itu foto yang dihasilkan kamera tadi malah
menjadi horizontal. Nah, di RoboFlow ini otomatis akan dikonsistenkan ya untuk posisinya agar pada saat pelatihan model itu model yang akan dilatih kurang lebih akan memudahkan gitulah ya pada saat pengenalan objek. Jadi semua gambar yang telah dikumpulkan akan diperbaiki orientasinya ke posisi yang benar. Nah, lalu di sini juga kami menerapkan augmentasi data. Yang pertama kita menerapkan clip untuk membalikan gambar ke horizontal ya. Lalu kita juga menaikkan sedikit kecerahan dan menurunkan juga sedikit kecerahan, kurang lebih di rentang -3% dan menaikkan sedikit kecerahan di atas +3% lah ya kurang lebih. Lalu di sini juga kami menerapkan blur ya untuk dataset. Jadi agar model bisa belajar ya saat ketika mensimulasikan kamera tersebut jika kamera yang dideteksi secara real time itu kadang blur ya atau tidak fokus kepada satu objek. Nah, jadi model agar bisa belajar lah ya dari kejadian itu. Dan nilai-nilai konfigurasi training kita di sini menggunakan YOLO versi Nano dan framework menggunakan Ultra Stick dari YOLO juga dan Evoque kita melakukan 100 kali pelatihan ya. Dan hardware training sini kami menggunakan Nvidia Tesla H100. Dan sini kami juga akan mengevaluasi hasil model selama hasil training di Google Colab ya. Dan kita akan membahas conversion metric yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Jaki, kami persilakan. Ya, di sini ada tahapan evaluasi conversion metric. Conversion metric saat pengujian memperoleh satu kelas pickup sebanyak 21 objek pickup berhasil diprediksi sebagai pickup dan tidak ada pickup yang salah diklasifikasikan menjadi true. Ini menunjukkan model mampu mengenali kelas pickup dengan sangat baik. Yang kedua yaitu kelas truk. Sebanyak 15 objek truk berhasil diprediksi sebagai truk dan sejauh ini tidak ada truk yang salah diklasifikasikan menjadi pickup. Artinya, model juga sangat baik dalam membedakan truk dari pickup. Yang ketiga yaitu background. Terdapat satu nilai pada kelompok background dan baris truk. Hal ini menunjukkan model mendeteksi satu objek truk, tetapi pada data ground truth sebenarnya tidak terdapat objek false positif. Dengan kata lain, model menganggap ada truk pada area yang sebenarnya merupakan background. Next. Berdasarkan confusion metric tersebut, model menunjukkan performa yang sangat baik karena seluruh objek pickup atau 21 objek pickup dan truk 15 objek berhasil dikenali dengan benar tanpa adanya kesalahan klasifikasi antar kelas. Hanya terdapat satu kesalahan deteksi false positif pada kelas truk, yaitu model mendeteksi sebuah truk pada area yang sebenarnya merupakan background. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik dengan tingkat akurasi deteksi yang tinggi. Di sini ada kurva precision confidence. Gambar ini menunjukkan hubungan antara nilai confidence threshold dengan precision model YOLO versi 2016. Terlihat bahwa nilai precision meningkat seiring bertambahnya confidence threshold pada kedua kelas objek, yaitu pickup dan truk. Kelas pickup memiliki performa yang sedikit lebih baik pada confidence rendah dibandingkan kelas truk. Namun, keduanya mencapai precision mendekati 100% pada confidence yang lebih tinggi berdasarkan hasil pengujian. Model memperoleh precision sebesar 1,00 pada confidence 0,851 untuk seluruh kelas. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu menghasilkan prediksi yang sangat akurat dengan jumlah false positif sehingga performa deteksi kendaraan dapat dikategorikan sangat baik.
Di sini ada kurva KPP-nya. Eh, Recall kurva ini menunjukkan bahwa antara nilai precision dan recall pada model YOLO versi 26, kurva untuk kelas pickup dan truk berada sangat dekat dengan nilai maksimum sehingga menghasilkan average precision atau AP sebesar 0,995 pada masing-masing kelas. Ya, selain itu model memperoleh nilai MIP 0,5 sebesar 0,995 atau 99,5%. Untuk seluruh kelas, hasil tersebut menunjukkan bahwa model mampu demikian model YOLO versi 26 ini memiliki performa yang sangat baik dalam mendeteksi dan membedakan objek kendaraan pickup dan truk. Oke, di sini saya akan lanjutkan dari yaitu gambar kondisi menunjukkan nilai confidence score dengan F1 score model YOLO 26. Grup ini untuk kelas pickup dan truk menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai F1 yang mendekati 1,0 pada sebagian besar tentang confidence dengan nilai F1 tertinggi untuk seluruh kelas di Flores sebesar 0,99 pada confidence score 0,585. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki keseimbangan yang sangat baik antara precision dan recall dalam mendeteksi objek kendaraan. Namun pada confidence yang terlalu tinggi dengan nilai F1 yang mengalami penurunan karena model menjadi lebih sensitif sehingga beberapa objek tidak dideteksi secara keseluruhan. Dengan model YOLO 26 menunjukkan performa deteksi yang sangat baik dan stabil untuk kedua kelas kendaraan digunakan dalam penelitian. Nah, di sini ada grafik hasil trainingnya. Gambar hasil pelatihan ini menunjukkan bahwa model YOLO 26 mengalami peningkatan performa yang konsisten selama 100 ops dengan nilai loss pada proses training dan validasi terus menurun, menandakan bahwa model semakin baik dalam mempelajari karakteristik objek yang deteksi. Di sisi lain, dengan nilai precision dan recall MAPO dengan nilai 5 dan MAPO-nya itu 0 titik sama dengan 0,95 terus meningkat hingga mendekati nilai maksimum. Hasilnya ini menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi kendaraan pickup dan truk dengan tingkat akurasi yang tinggi serta menghasilkan kesalahan deteksi yang sangat sedikit. Oleh karena itu, dengan model ini yang dihasilkan dapat yang dimiliki performa yang sangat baik dan layak digunakan pada proses deteksi kendaraan pada penelitian ini. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan program. Udah jelas suaranya? Dan di sini kami telah membuat upload gambar, upload video, dan stream YouTube ataupun real time detection menggunakan kamera untuk melakukan pengujian model yang telah kami latih. Dan di sini kita coba untuk mengupload gambar. Nah, kita ambil contoh gambar pickup aja. Nah, ini. Dan gambar pickup tersebut telah dideteksi oleh model YOLO dengan confidence sebesar 0,98% ya. Nah, kita coba lagi ya pakai yang dataset yang lain ya, yang lebih menantang.
Oke, gambar dataset juga terbaca gambar pickup dengan confidence sebesar 0,98%. Dan kita juga untuk mencoba melalui upload video ya. Kita coba. Oke, terbaca ya untuk video tadi. Kita coba gambar yang lain. Oke, gambar mobil pickup ini yang ada di video sudah terbaca oleh model YOLO ya. Rata-rata yang dihasilkan confidence dari YOLO ini rata-rata akurat ya, di atas 98 confidence. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.